Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kairan Kartasasmi Tegar Sukma. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada zaman Orde Klasik, masa awal kenabian. Kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu peradaban masyarakat Mekah pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, Mekah adalah seperti wilayah Arabia lainnya, yaitu kota dengan penduduk dengan masyarakat pastoral atau bisa disebut juga pengembala. Beberapa faktor membawa beberapa perubahan sosial seperti jumlah berhala yang ada di Mekah dan persiapan menuju agama monoteisme. Mekah juga kota yang memikat bagi para pedagang dari banyak penjuru Arabia maupun luar Arabia. Masyarakat Mekah diakui sebagai pedagang eceran yang handal dibandingkan dengan masyarakat lain kala itu. Perdagangan menjadi sangat esensial dan diberi apresiasi lebih oleh masyarakatnya. Selanjutnya, fase Mekah sistem dakwah Rasulullah. Fase dakwah sembunyi-sembunyi. Pada fase ini Rasul hanya mengajak kerabat-kerabatnya untuk ikut memeluk agama Islam yang beliau bawa. Mereka diseru untuk meyakini ajaran-ajaran pokok terkandung dalam wahyu yang ia terima. Beliau berhasil mengajak beberapa orang untuk memeluk agama Islam seperti istrinya, Ali bin Abi Thalib, Zaid, Abu Bakar. Kemudian beberapa orang dengan jumlah yang lebih banyak mau menerima ajakan Rasul untuk memeluk agama Islam. Fase dakwah terang-terangan. Menjalankan dakwah dengan mengajak kerabatnya dengan terang-terangan setelah menerima perintah untuk berdakwah secara terang-terangan kepada kerabatnya, maka Rasul pun lalu menyeru mereka di Bukit Safa. Lalu fase ini dimulai dengan turunnya ayat Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Setelah turunnya ayat ini, mulailah Rasulullah SAW menyerukan agama Islam kepada semua orang. Selanjutnya, fase dakwah Madinah. Setelah peristiwa Isra Miraj, ada sebuah perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam. Perkembangan dimulai dari jumlah penduduk Yatsrib yang berhaji ke Mekah. Dalam perjalanan yang mengemban wahyu Allah, Nabi memerlukan suatu strategi yang berbeda di mana pada waktu di Mekah, Nabi lebih menonjolkan dari segi tauhid dan perbaikan akhlak. Tetapi ketika di Madinah, Nabi lebih banyak berkecimpung dalam pembinaan atau pendidikan sosial masyarakat karena di sana beliau diangkat sebagai nabi sekaligus sebagai kepala negara. Walaupun masalah yang dihadapi oleh Nabi ketika di Madinah jauh lebih kompleks dibandingkan saat di Mekah, di sini umat Islam sudah berkembang pesat dan harus hidup berdampingan dengan sesama pemeluk agama lain seperti Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya, pembentukan sistem sosial, politik, dan ekonomi. Islam adalah agama dan sudah sepantasnya jika dalam negara diletakkan dasar-dasar Islam, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran pada periode ini untuk membangun legalitas dari sisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dengan perkataan dan tindakan hiduplah kota Madinah dalam sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Selain itu menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan yang mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Persaudaraan diharapkan dapat mengikat kaum muslimin dalam persaudaraan dan kekeluargaan. Rasulullah juga membangun ikatan yang baru yaitu persaudaraan seagama. Di samping persaudaraan yang sudah ada sebelumnya yaitu aliran persaudaraan berdasarkan darah. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.